Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat ihsan. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Syahril, dan kepada rekan-rekan saya atau teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 5 manajemen bisa memaparkan makalah yang sudah kami buat dari tempo dulu yang berjudul Keberagamaan yang Tolerir. Kepada pemateri yang akan menyampaikan rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu Teh Kustia Wulan, Teh Daniar, dan Teh Linda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustia Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2103138084. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kelompok kami buat dengan judul Keberagamaan yang Toleran. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Jadi, toleransi menurut bahasa merupakan kemampuan seseorang untuk bersabar dan menahan diri dari hal yang tidak sejalan dengan diri. Asal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang artinya bersabar dan menahan diri. Sedangkan secara istilah, toleransi merupakan sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada sesama manusia yang bertentangan dengan diri. Dan pengertian menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Max Isaac Dimon, pengertian toleransi merupakan sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku, atau sikap saling menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Kemudian yang kedua, jenis-jenis toleransi. Toleransi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada toleransi beragama, toleransi berpolitik, dan toleransi budaya. Yang pertama, toleransi beragama, yaitu menghargai dan menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniar Puspita Haryanto dengan NIM 210331199. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kustia Wulan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaat toleransi. Manfaat toleransi yaitu yang ke-1, menerima nilai-nilai orang lain, yaitu satu-satunya cara hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada pendapat sendiri, namun menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan. Yang kedua, ada menguatkan tali persaudaraan, yaitu melalui toleransi setiap orang akan memiliki sifat saling menghargai perbedaan yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Yang ketiga, ada menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme, yaitu adanya toleransi mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air. Yang keempat, ada melancarkan pembangunan negara, yaitu dengan adanya toleransi, pembangunan negara menjadi lebih cepat maju. Yang kelima, ada menciptakan keharmonisan dan kedamaian, yaitu berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa toleran, hal ini dikarenakan rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air. Yang keempat, ada melancarkan pembangunan negara, yaitu dengan adanya toleransi, pembangunan negara menjadi lebih cepat maju. Yang kelima, ada menciptakan keharmonisan dan kedamaian,
yaitu berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Adapun yang keenam, yaitu meningkatkan kekuatan iman. Setiap agama mengajarkan kebaikan melalui sikap toleransi. Setiap orang akan menghargai agama lain saat beribadah. Posisi tersebut menjadi satu di antara yang bisa menguji diri sendiri. Seberapa kuat iman ini saat berhubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Lanjut lagi, ada unsur-unsur dari toleransi, yaitu dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut yaitu satu, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Yang ketiga, yaitu menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, yaitu saling mengerti. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Linda Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku toleransi. Contoh pelaksanaan toleransi yang lain antara umat beragama seperti membangun jembatan, memperbaiki tempat-tempat umum, membantu orang yang kena musibah banjir, membantu korban kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak menyinggung keyakinan agama masing-masing. Kita, sebagai umat beragama, berkewajiban menahan diri untuk tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lain. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa agama yang satu dan agama yang lainnya dapat dicampur adukan. Jadi, sekali lagi, melalui toleransi ini diharapkan terwujudnya ketenangan, ketertiban, serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Akan terbina peri kehidupan yang rukun dan tertib dan damai. Kemudian, di sini ada upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang pertama ada saling tenggang rasa, menghormati, dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan, baik dalam agamanya maupun peraturan negara itu pemerintah. Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia yang telah diberi kebebasan untuk memilih, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun di luar konteks yang berkaitan dengan hal itu. Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara apabila masing-masing beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang disahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Selain itu, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan umat antar beragama. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual. Yang keenam, mendapatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga. Yang ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Dalam upaya memantapkan kerukunan ini, hal serius harus diperhatikan dalam fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Dalam pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Terima kasih. Di sini saya juga akan menerangkan
tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah dengan toleransi kita diperbolehkan untuk mengikuti ajaran atau kebiasaan agama lain? Maka jawabannya tentu tidak. Karena apa? Ada toleransi yang dilarang oleh Islam, yaitu toleransi masalah akidah. Artinya kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain, atau mengikuti ajaran agama lain pula. Dalam masalah muamalah atau maliyah, maka kita diperbolehkan untuk bertoleransi. Tetapi dalam masalah akidah, pantang atau tidak boleh untuk bertoleransi. Adapun dalam objek yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, dan yang transaksinya diperbolehkan dalam Islam, maka itu bisa kita ikuti. Dalam Islam sendiri sangat jelas diajarkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an surat Al-Kafirun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagimu dini agamamu, waliya dan bagiku dini agamaku. Nah, di sini sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi. Karena itu Allah menjelaskan lakum bagimu dini agamamu dan waliya dan bagiku dini agamaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa qad tabayyana rusydu minal ghayy fama yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan sedikit pun dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil, atau perbedaan antara yang jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan apabila barang siapa ingkar kepada tauhid dan iman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa dalam akidah atau dalam keyakinan pantang bagi kita untuk bertoleransi. Sebagai contoh, mengucapkan selamat hari Natal atau dalam bahasa yang kerennya yaitu Merry Christmas. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mungkin hadis ini sudah banyak orang lain tahu, yaitu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini Rasulullah SAW sudah jelas melarang kita untuk menyerupai suatu kaum. Dan oleh karena itu, dari sekian banyak materi yang kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari keberagamaan yang toleran, Islam merupakan agama yang sangat toleransi dan dapat dibuktikan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun dalam beberapa aspek, Islam juga melarang keras untuk umatnya melakukan toleransi, yaitu masalah akidah dan peribadatan-peribadatannya. Maka dari itu, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mungkin itu dari makalah kami ataupun dari presentasi kami. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih tahap belajar. Tutup saja dengan doa. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta mengurai prasangka dan memeluk yang terasing. Coba lihat lagi apa yang dunia ini beri. Gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat baru-baru saja. Syahdu lantunan ayat-ayat suci, merdu paduan suara menyanyikan puji, aroma dupa menjelang pagi, mencintai alam ini lewat ketenangan meditasi. Sungguh banyak hal yang dunia suguhkan, termasuk hidup bersama dalam perbedaan. Memaknai setiap perbedaan seperti pelangi yang akan indah jika berwarna-warni.